Shalom anak-anak, selamat pagi. Semoga selalu sehat dan semangat. Pagi hari ini Ibu akan memberikan pembahasan Bu Pena 4A, tema 1, subtema 1. Mari anak-anak perhatikan. Untuk muatan IPS pada halaman 6, anak-anak sudah mengerjakan untuk mencari nama pulau, daerah, dan jenis-jenis keragaman. Ini Ibu contohkan beberapa saja karena jawaban tergantung dari anak-anak sendiri. Contoh untuk Pulau Jawa, daerahnya Yogyakarta, suku yang ada di Jawa, suku Jawa, rumah adat Joglo, tarian daerah Gambyong, alat musik gamelan. Kemudian di Pulau Kalimantan, daerahnya misalnya Kalimantan Barat, suku Dayak, rumah adat Rumah Panjang, tarian daerah Zapin Tembung, kemudian alat musiknya Balikan. Di Pulau Papua, daerahnya Papua, jenis keragaman Asmat, kemudian rumah adat Honai, tarian daerah Yospan, dan alat musiknya adalah Tifa. Berikutnya untuk muatan IPA pada halaman 7, cara benda menghasilkan bunyi. Anak-anak juga diminta untuk melengkapi tabel dan cara memainkan alat musik. Nomor 1, alat musik biola, cara memainkannya digesek. Cara terjadinya bunyi, gesekan terhadap senar biola dapat menimbulkan getaran dan getaran tersebut menghasilkan bunyi. Yang kedua, pianika, ditiup dan ditekan tutsnya. Tiupan dan tuts yang ditekan pada pianika akan menghasilkan bunyi. Bunyi akan berbeda jika tuts yang ditekan juga berbeda-beda. 3, gitar, cara memainkannya dipetik, cara terjadinya bunyi. Senar gitar yang dipetik akan menggetarkan senar. Getaran senar akan beresonansi dengan udara dalam kotak suara gitar. Kemudian getaran akan menjadi bunyi. Yang keempat, rebana, cara memainkan dipukul. Cara terjadinya bunyi, getaran terhadap membran akan menghasilkan bunyi. Yang kelima, angklung. Angklung cara memainkannya digetarkan atau digerakkan atau juga digoyangkan. Cara terjadinya bunyi, getaran terhadap bambu akan menghasilkan bunyi. Bunyi yang berbeda disesuaikan dengan jenis angklungnya. Kemudian untuk muatan BI KD 3.1, gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Yang pertama, apa yang dibahas pada paragraf di atas? Jawabannya adalah hal yang dibahas, musik keroncong dan sejarahnya. Soal kedua, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung yang terdapat pada paragraf tersebut. Gagasan pokoknya adalah musik keroncong. Jadi, tidak perlu anak-anak menuliskan satu kalimat penuh panjang-panjang. Jadi, hanya cukup gagasan pokoknya saja musik keroncong. Ada yang menuliskan musik keroncong merupakan salah satu jenis musik tradisional yang ada di Indonesia. Nah, itu adalah kalimat utamanya. Sedangkan gagasan pokoknya adalah cukup menuliskan musik keroncong. Kemudian gagasan pendukung 1 bisa kita lihat pada kalimat berikutnya, yaitu bangsa Portugis memperkenalkan musik Moresco. Sama seperti tadi, tidak perlu ditulis satu kalimat penuh, hanya langsung gagasannya saja, bisa disingkat ya. Kemudian gagasan pendukung kedua, perpaduan alat musik membentuk musik keroncong. Berikutnya Ibu akan membahas dari tes tertulis subtema 1 muatan BI KD 3.1. Nomor 1, suatu topik yang dibahas pada teks disebut. Jawabannya C, gagasan pokok. 2, uraian atau informasi tambahan pada suatu teks disebut gagasan pendukung. 3, perbedaan gagasan pokok dan gagasan pendukung adalah gagasan pokok adalah topik yang dibahas pada suatu teks. Ditemukannya pada kalimat utama yang terletak bisa di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Sedangkan kalau gagasan pendukung adalah uraian atau informasi tambahan pada suatu teks yang terletak pada kalimat penjelas. 4. Tuliskan 3 cara untuk menentukan gagasan pokok suatu teks. Yang pertama, baca teks dengan seksama. Kemudian yang kedua, cermati kalimat pertama hingga kalimat terakhir pada setiap paragraf. Yang ketiga, temukan kalimat utama dan kalimat penjelas dalam suatu paragraf. Soal nomor 5,
Buatlah sebuah paragraf tentang keragaman budaya bangsa. Untuk jawaban nomor 5 ini bisa berbeda-beda. Ibu mencontohkan dengan sebuah paragraf. Bangsa Indonesia memiliki keragaman budaya. Setiap daerah memiliki budaya yang khas. Keindahan keragaman tersebut dapat dilihat dari tarian, pakaian, senjata, dan alat musik tradisional. Sebagai contoh, masyarakat yang tinggal di daerah Aceh menggunakan rencong sebagai senjata tradisional mereka, sedangkan masyarakat di Jawa menggunakan keris. Nah, ini contoh dari ibu ya, anak-anak bisa mengembangkan sendiri membuat sebuah paragraf. Tentukan dulu kalimat utama atau gagasan utamanya, baru anak-anak menambahkan kalimat penjelasnya. Untuk muatan IPS KD 3.2, nomor 1, rencong merupakan senjata tradisional yang berasal dari A. Aceh. 2. Contoh alat musik tradisional dari Jawa Tengah adalah gamelan, gong, dan gendang. 3. Joglo adalah rumah adat dari Jawa Tengah. 4. Budaya suku Jawa yang dikenal hingga ke luar negeri adalah batik. 5. Tuliskan 2 contoh suku beserta ciri khas yang dimiliki. Yang pertama, contohnya suku Bali. Suku Bali menggunakan udeng ikat kepala saat mereka melakukan sembahyang. Yang kedua, suku Asmat menghias wajah dan tubuh mereka dengan warna merah, hitam, dan putih. Berikutnya muatan IPA KD 3.6. Nomor 1, bunyi dapat dihasilkan dari alat musik di samping dengan cara alat musiknya adalah pianika, jadi jawabannya adalah B, meniup dan menekan tutsnya. Nomor 2, gendang berbunyi karena pukulan pemain menggetarkan membran. Membran itu selaput gendang atau yang kita pukul itu ya. Bagian atas gendang yang kita pukul, kulitnya itu ya, kulit gendang. Yang nomor 3, saat menyelam di kolam renang, kita dapat mendengar suara teman yang berada di atas. Hal ini membuktikan bahwa gelombang bunyi dapat merambat melalui benda. Jawabannya adalah benda cair. Nomor 4, mengapa kita tidak dapat mendengar bunyi di ruang hampa? Jawabannya, karena tidak ada udara. Berikutnya, nomor 5, tuliskan cara alat musik berikut menghasilkan bunyi beserta sumber bunyinya. Yang pertama, harmonika. Ini gambarnya ada pada bagian bawah. Harmonika ditiup, sumber bunyinya adalah getaran udara. Yang kedua adalah sasando, dipetik. Jadi senar yang dipetik menyebabkan udara dalam kotak suaranya itu bergetar. Yang ketiga, gambang dengan cara dipukul. Pukulan pada gambang menyebabkan terjadinya gema pada bagian dalamnya ini ya, sehingga mengeluarkan suara. Yang keempat, kecapi. Kecapi dipetik ya, ini seperti gitar juga dipetik. Senar yang dipetik ini menyebabkan udara dalam kotak suara menjadi bergetar sehingga menghasilkan bunyi. Berikutnya muatan SBDP KD 3.3. 1. Salah satu unsur utama dalam tari adalah, jawabannya D, gerakan tubuh. 2. Lagu lir-ilir berasal dari daerah B, Jawa Tengah. 3. Perlengkapan yang digunakan menari dengan lagu lir-ilir adalah, jawabannya D, selendang. 4. Termasuk gerakan dasar manakah dari gambar tersebut? Kapan gerakan tersebut dipraktikkan, di awal, di akhir, atau di akhir tarian? Jawabannya adalah gerakan pada gambar ini adalah gerakan 1 dan 2, kemudian dipraktikkan di awal tarian. Nomor 5, tuliskan 3 contoh tarian daerah Indonesia yang kamu ketahui. Contohnya tari piring, tari kecak, tari kuda lumping, tari perang, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian selanjutnya muatan PKN KD 3.4 nomor 1. Contoh kegiatan kerjasama di lingkungan adalah, jawabannya A, kerja bakti. Nomor 2, contoh bentuk kerjasama dalam festival budaya adalah kegiatan perlombaan hari kemerdekaan, kegiatan wisata kuliner, atau kegiatan pegelaran seni dan budaya. Nomor 3, contoh sikap yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa adalah gotong royong, saling menghargai, dan peduli. Nomor 4, merancang kegiatan berguna untuk
Kegiatan yang akan dilakukan memiliki tujuan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nomor 5, tuliskan langkah-langkah merancang sebuah kegiatan untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yang pertama, menentukan anggota panitia. Yang kedua, menentukan waktu, tempat, jenis kegiatan, dan peserta. Yang ketiga, menentukan anggaran biaya. Ya, demikian penjelasan Ibu pada pagi hari ini. Anak-anak silakan kembali menonton video penjelasan, membaca Bu Pena, kemudian menuliskan jawaban pembahasan pada Bu Pena untuk mempersiapkan diri menghadapi evaluasi tema 1, subtema 1. Selamat pagi, Tuhan memberkati.